lagi diare sih, Pak. Lagi diare. Ya, nggak apa-apa. Iya. Ya, kita mulai ya. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Terima kasih atas kehadirannya di ujian munaqashah skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirajul Falah Bogor ya. Seperti biasa dalam ujian untuk ini ya, dalam ujian sidang munaqashah ini mahasiswa dipersilakan untuk mempresentasikan materinya lebih kurang 5 sampai 10 menit. Setelah itu nanti ada review dari penguji ya bersama saya Abdurrahman Misno dan juga nanti Ustadz Bapak Nana Mulyana MSI. Kepada Ibu Ismi Kamasni saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul skripsi saya berjudul Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Beragama melalui Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 ILAP Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Kenapa? Langsung aja Pak ini Pak. Ya langsung aja nggak apa-apa. Pakai bisa share screen nggak? Gimana Pak? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya udah nggak usah, langsung aja deh. Langsung aja dibacakan. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena sesuai dengan latar belakang yang saya ambil, karena kondisi masyarakat di sini mayoritas non-Muslim. Sedangkan yang di sekolah yang saya teliti ini juga mayoritas non-Muslim. Jadi saya meneliti itu sekolah ini karena jadi saya mau mengetahui bagaimana mampukah siswa-siswa Muslim di sekolah itu untuk mereka bisa ya lanjut. Mereka bisa menerapkan nilai-nilai moderasi beragama atau guru PAI mampu memberikan pemahaman tentang nilai-nilai moderasi beragama sehingga mampu dijalankan oleh para siswa minoritas Muslim di mayoritas Muslim di sekolah tersebut. Metode penelitiannya saya ambil kualitatif. Judulnya apa? Judulnya penerapan nilai-nilai moderasi beragama melalui pendidikan agama di SMP Negeri 1 ILAP Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Oke, bagus judulnya. Lanjut. Latar belakang, Pak. Ya, langsung latar belakang. Latar belakangnya di Indonesia kan merupakan negara yang memiliki beraneka ragam bahasa, suku, agama, ras, dan juga kebudayaan di dalamnya. Dari sisi agama, di negara ini hidup berbagai agama besar di dunia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, negara Indonesia ini tumbuh dan berkembang pula berbagai aliran atau kepercayaan lokal yang jumlahnya tidak kalah banyak. Dengan berbagai macam latar belakang suku, budaya, agama yang seharusnya perbedaan ini menempati posisi dan porsinya masing-masing. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang menampilkan sikap saling menghargai dan memberikan respek kepada yang lain. Perbedaan yang berwujud secara fisik ataupun mental sebenarnya merupakan kehendak Tuhan yang seharusnya dijadikan sebagai sebuah potensi untuk menciptakan suatu kehidupan yang menjunjung tinggi nilai toleransi, di mana toleransi ini merupakan elemen dasar yang dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan sikap saling menghargai dan memahami keperbedaan yang ada. Ya, lanjut.
Perumusan masalah. Ya, Pak, langsung perumusan masalahnya. Ya, betul. Lanjut. Perumusan masalahnya berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perencanaan penerapan nilai-nilai moderasi beragama melalui pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 ILEAP Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan penerapan nilai-nilai moderasi beragama melalui pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 ILEAP Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, bagaimana hasil penerapan nilai-nilai moderasi beragama melalui pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 ILEAP Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Penelitian relevan, Pak. Ya, lanjut. Saya udah membaca 3 kali. Ya, terus lanjut ke metode sama hasil penelitiannya. Ya, langsung. Metode penelitiannya, variabel penelitian, penerapan nilai-nilai moderasi beragama sebagai independen variabel bebas, pendidikan agama Islam sebagai dependent variabel terikat, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, sebab penelitian turun langsung ke lapangan untuk melihat situasi dan kondisi di lokasi penelitian tersebut. Kemudian, penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan penelitian adalah pendekatan kualitatif. Teknik metode penelitian. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara atau interview, dokumentasi. Ya, lanjut terus. Sumber data penelitian, data primer dan data sekunder. Pengujian keabsahan data. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Teknik analisis data. Adapun langkah dalam pelaksanaan analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penyimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian. Ya, Pak. Hasil penelitian. Ya, hasil penelitiannya. Sampaikan. Perencanaan penerapan nilai-nilai moderasi beragama melalui pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 ILEAP Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Rapat kepala sekolah dengan majelis guru. Merumuskan program moderasi sesuai kurikulum. Sosialisasi program kepada seluruh warga sekolah. Menyusun RPP, silabus, prota, promes, dan media belajar. Yang kedua, pelaksanaan penerapan nilai-nilai moderasi beragama melalui pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 ILEAP Kabupaten Lembata. Kegiatan Imam dan Takwa, IMTAK. Kerja kelompok, diskusi penanaman nilai-nilai moderasi pada materi PAI. Hasil penerapan nilai-nilai moderasi beragama melalui pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 ILEAP Kabupaten Lembata. Pemahaman tentang moderasi beragama, sikap toleransi terhadap penganut agama lain, sikap taat dalam menjalankan agama masing-masing. Sudah, Pak. Udah ya?
Oke, baik, terima kasih ya untuk Ibu Ismi Kamasni ya. Sebenarnya tadi saya bilang topiknya sebenarnya cukup bagus gitu ya. Topiknya cukup bagus. Kemudian tadi cuman di metode penelitian itu agak sedikit rancu kayaknya itu. Ini pakainya apa? Judulnya apa? Coba baca lagi judulnya. Penerapan nilai-nilai moderasi beragama melalui pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Wilayah AP Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Pakai metodenya apa? Kuantitatif apa kualitatif? Kualitatif. Kalau kualitatif, dia tidak menggunakan variabel, dia langsung saja. Jadi pertama itu kan bagaimana sebenarnya mulai dari moderasi beragama itu seperti apa gitu ya. Jadi pertanyaan pertama itu adalah bagaimana pendidikan moderasi beragama atau bagaimana nilai-nilai moderasi beragama, itu yang pertama ya. Yang kedua itu adalah bagaimana penerapan moderasi nilai-nilai moderasi beragama dalam misalnya pendidikan agama Islam di sekolahan yang ada di NTT sana gitu ya. Jadi dia kualitatif betul gitu ya, tapi dia tidak menggunakan istilahnya itu variabel ya. Ini di berapa yang diteliti itu apanya sebenarnya? Diteliti itu apa namanya pembelajarannya. Pembelajarannya, model pembelajarannya, sistem pembelajarannya, atau kontennya, mata pelajarannya, atau mungkin pendidikan agama Islamnya, dibatasi nggak mata pelajarannya? Satu aja mata pelajarannya. Mata pelajaran agama ya. Iya, satu saja. Terus ini kan penerapan, dapat datanya dari mana? Datanya Iya, dari mana datanya dapatnya? Teknik pengumpulan datanya pakai apa? saya ke wawancara langsung ke lapangan, Oh, ke interview kepala ya, sekolahnya. wawancara. Ada berapa orang yang diwawancarai? 3 kepala sekolah sama ada 2 guru. Guru apa tuh? Guru agama 1 sama ada guru guru yang biasa tangan kanannya kepala sekolah gitu, Pak. Oh, tangan kanannya, tangan kirinya kemana tuh? Terus coba saya mau apa sih nilai-nilai moderasi beragama itu apa saja sih? Nilai-nilai moderasi beragama itu seperti toleransi, nilai adil, nilai musyawarah, nilai cinta tanah air, nilai ramah budaya, nilai anti kekerasan. Ya mau itu moderasi beragama ya, bisa dalam Islam juga ada ya. Toleransinya kayak gimana sih sebenarnya yang ada di teori dengan yang ada di NTT sana? Seperti apa yang diharapkan itu? Toleransi menghargai sesama, jadi kita tidak membuli antara perbeda agama gitu, saling Kalau mamanya menghormati. misalnya di undang ini, istilahnya itu ada acara Natal bersama gitu, pada ikut Kalau nggak di sana? kalau yang paham agama sih kayak nggak ikut, cuman kalau kalau yang Natal-Natal gitu enggak, cuman kayak ada pesta nikahannya orang Katolik kayak gitu kita tetap datang. Cuman nggak Di makan gereja atau makanan di mana biasa pesta pernikahannya? di rumah. Oh di rumahnya. Oh kalau itu nggak ini ya. Kalau di dalam moderasi beragama kayak gimana sebenarnya? Nilainya gimana? Toleransi yang di moderasi beragama itu seperti apa sebenarnya? Nilainya menghargai sesama yang Enggak, maksudnya bukan lebih spesifik contohnya. Contohnya misalnya kalau diundang Natalan bersama gitu. Kalau dari nilai moderasi beragama itu harus datang atau nggak perlu datang atau apa sebenarnya? kalau undangan kan wajib datang. Hukum Mm-mm. undangan kan wajib untuk menghadiri. Cuman kalau masalah Natal itu kayak karena kan kita kalau tidak bisa masuk ke dalam tempat ibadahnya mereka, jadi kita minta maaf ke merekanya. Ya. Ini aja di pas dulu, Pak. Sudah, Pak. Iya.
Enggak, maksudnya ini aja terus sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Misno sebagai penguji pertama. Dan yang saya hormati dan saya banggakan mahasiswi atas nama Ismi Kasmani ya, dari Kamasni. NTT. Kamasni, Pak. Ya? Kamasni. Maaf, Kamani ya. Oke. Mohon maaf saya salah tulis. Baik. Ya, Pak. Saya sampaikan terlebih dahulu selamat saudari sudah melaksanakan sidang munakosah. Ya, berarti tahap akhir ya untuk mendapatkan legal formal gelar sarjana pendidikan yang tepatnya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Oke. Saya beserta Pak Dr. Misno sebagai penguji dalam hal ini mau mengkonfirmasi atas apa yang sudah dilakukan oleh saudara dalam penelitian skripsi ini. Judulnya tadi penerapan nilai-nilai moderasi beragama melalui pendidikan agama. Ya. Iya, Pak. Betul ya? Iya, betul. Oke. Melalui nilai-nilai pendidikan ada Islamnya nggak? Ada agama Islam. Agama Islam, oke. Baik. Apa sih yang melatar belakangi saudara meneliti nilai-nilai moderasi beragama? Coba. Latar belakangnya. Bentar, Pak. Ya, silakan. Bentar. Latar belakang, bentar, Pak. Latar belakangnya Indonesia merupakan negara yang memiliki beraneka ragam bahasa, suku, agama, ras, dan juga kebudayaan di dalamnya. Dari sisi agama di negara ini hidup berbagai agama besar di dunia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, dan Konghucu. Selain itu, negara Indonesia ini tumbuh dan berkembang pula berbagai aliran atau kepercayaan lokal yang jumlahnya tidak kalah banyak. Dengan berbagai macam. Baik, cukup. Itu normatif dari Baik, untuk saudara sendiri melihat mungkin di sini ya untuk membedah tentang moderasi beragama di sekolah SMP tersebut. Iya, Pak. Apakah di situ banyak berbagai agama? Dua agama. Dua agama. Oke, tujuannya apa sih? Tujuannya saya ingin mengetahui cara Pak. Ya, lanjut. Putus-putus ya. Bisa. Lanjut, lancar. Saya mau meneliti mampukah siswa-siswa muslim di sana, di sekolah sana, itu mereka bisa menerapkan nilai-nilai moderasi beragama atau tidak. Dan gurunya itu bisa mampu memberikan pemahaman tentang nilai-nilai moderasi beragama. Oke. Berarti menurut saudara itu sangat penting ya, karena berdasarkan latar belakang bahwa di Indonesia atau khususnya di NTT yang di sekolah tersebut memiliki perbedaan agama di suatu lingkungan pendidikan dan memiliki tujuan berbeda agama akan tetapi memiliki kebersamaan ataupun toleransi, begitu ya? Iya, Pak. Oke. Nah, apakah
moderasi beragama itu hanya antar agama saja? Iya. Jawabannya iya. Alasannya? Dari namanya moderasi beragama. Oke, jadi begini ya, Saudari Ismi. Jadi moderasi beragama itu ada dua. Moderasi dalam beragama, seagama, agama Islam misalkan, dan moderasi antar agama. Jadi di dalam agama Islam itu sendiri memiliki perbedaan-perbedaan pendapat ataupun perbedaan-perbedaan mazhab. Iya. Nah, itu pun Iya. sama, harus ada toleransi. Gitu ya. Jadi kalau misalkan satu agama tidak ada moderasinya, ya itu sangat ya salah. Yang Iya. disebut dengan moderasi itu dalam bahasa agama apa? Tahu nggak? Tidak. Atau saya tanya, apa sih yang menjadi dalil moderasi beragama dalam agama Islam itu? Dicantumkan nggak dalam skripsinya? Dalil ayat Al-Quran tentang moderasi beragama? Tidak, Pak. Nah, sebaiknya itu dicantumkan. Iya, surat Al-Baqarah ayat 143. Apa bunyinya? Bunyinya seperti apa? Coba dibacakan. Arabnya apa artinya, Pak? Arabnya lah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Oke, cukup. Nah, berarti saudara menjadikan ayat tersebut sebagai landasan dalam membahas tentang moderasi dalam beragama. Betul ya? Ya, Nah, Pak. itu ada di bab 1 ya? Iya. Betul? Iya, Pak. Ya, yang wa kadzalika ja'alnakum syu'uba ya dan seterusnya. Nah, itu bagus. Jadi landasan dalam skripsi saudara dengan landasan dalil Al-Qur'an tentang moderasi beragama. Ya. Oke, perlu saya sampaikan bahwa moderasi beragama itu atau kata wasatiyah gitu ya. Ada suara saya ada? Ada, Pak. Oke. Wasit kalau dalam bahasa Indonesia kan wasit dari kata wasatiyah atau wasit. Nah, wasit itu berarti apa? Wasit itu berarti dia berada dalam sebuah permainan, tapi tidak memihak kepada yang kanan ataupun yang kiri, gitu ya. Iya. Akan tetapi dia akan memihak kepada yang kanan kalau yang kanan ini benar, gitu ya. Iya. Dan berarti dia menjadi penengah gitu ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan si wasit itu melihat ada kecurangan dan sebagainya, berarti dia harus menjadi penengah. Nah, itulah wasit. Dan dalam agama Islam inilah yang menjadi wasit untuk baik itu antar agama atau seagama. Seperti itu ya. Oke, saya akan pindah bentar sedikit. Oke, kita lanjut. Penelitian saudara
Ismi tadi dengan menggunakan penelitian apa tadi? Kualitatif, betul ya? Kualitatif. Oke. Iya, Pak. Metode penelitian kualitatif. Yang menjadi rumusan masalahnya apa tadi? Rumusan masalahnya apa tadi? Hah? Sabar, Pak. Ya. Harusnya ingat nih rumusan masalahnya. Silahkan. Ada? Belum, Pak. Ada di bab 1. Iya, Pak. Sudah. Oke, apa rumusan masalahnya? Rumusan masalahnya bagaimana perencanaan penerapan nilai-nilai moderasi beragama. Yang kedua? Melalui pendidikan. Dua, bagaimana pelaksanaan penerapan nilai-nilai moderasi beragama. Oke. Melalui yang ketiga, Nah, terus ada 3. bagaimana hasil penerapan nilai-nilai moderasi beragama melalui pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Ilapi Kabupaten Lembata. Oke, baik. Berarti 3 rumusan masalah ya. Kualitatif itu berarti apa? Berarti saudara mau mencari jawaban untuk menjawab rumusan masalah yang 3 tadi itu. Nah, bagaimana cara mencari jawabannya? Ya, Untuk menentukan ataupun menjawab 3 rumusan masalah itu dengan cara apa? Dalam teknik pengambilan data kualitatif itu dilakukan dengan cara pengambilan datanya dengan cara satu, apa tadi? Teknik pengambilan data kualitatif. langsung ke lapangan, Itu wawancara. apa namanya? Itu namanya observasi. Ini observasi. Nah, apa yang dilakukan saudara pada saat melakukan observasi? Berarti melihat, menyaksikan di objek yang menjadi penelitian tentang moderasi beragamanya, gitu kan ya? Ya, Pak. Oke. Suara Apapun. Bapak terlalu kecil, Pak. Cek, cek, cek. Mungkin sinyal ya. Iya, Besar di nggak? sini lagi hujan. Oh, lagi hujan. Oke, mudah-mudahan lancar. Jadi dalam penelitian yang dilakukan menggunakan teknik pengambilan observasi itu, jadi ya melihat ataupun juga peneliti itu bisa menjadi peneliti yang sifatnya observasi partisipatif. Artinya partisipatif itu saudara peneliti juga ikut terlibat dalam objek yang sedang diteliti. Gitu ya. Yang kedua yaitu pengambilan dengan menggunakan wawancara tadi ya. Wawancara kepada siapa saja? Kepala sekolah sama guru agamanya sama wakilnya kepala sekolah itu, Pak. Oh gitu. Oke. Satu lagi apa? Apa namanya? Dokumentasi ya. Ada nggak? Dokumentasi ada, Pak. Oke. Nah, setelah ketiga data tersebut, apa yang saudara jadikan untuk menghasilkan dari penelitian yang saudara jadikan rumusan masalah tersebut? Kesimpulannya apa? Kesimpulan apa, Pak? Kesimpulan setelah saudara melakukan observasi, wawancara, dan juga hasil dari dokumentasi itu apa? Kesimpulannya? Atau hasil penelitiannya, sorry. Hasil penelitiannya. Perencanaan penerapan nilai-nilai moderasi beragama melalui pendidikan agama. Seperti rapat kepala sekolah dengan majelis guru, perumusan program moderasi sesuai kurikulum, sosialisasi program kepada seluruh warga sekolah, menyusun RPP, silabus, protap, promes, dan media belajar. Oke, dalam pembuatan media pembelajarannya seperti apa untuk menjadikan moderasi beragama itu?
Contohnya apa? Gimana, Pak? Media pembelajarannya dengan media pembelajaran apa? Visual, audio visual, atau multimedia? Visual, Pak. Visual ya, oke. Tadi ada yang disebut dengan triangulasi, betul ya? Iya, Pak. Kurang jelas, Pak. Maaf ya, Pak, tanya-tanya. Ya. Triangulasi ada tadi? Triangulasi? Ya. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ya, sebaiknya pada saat saudara melakukan penelitian kualitatif ini, harusnya juga di dalam metodologinya ada triangulasi. Ya, silakan nanti dipelajari lagi aja ya untuk triangulasinya. Triangulasi itu untuk menjadikan data yang saudara lakukan itu datanya yang disebut dengan ajeg. Ajeg itu artinya hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara, walaupun dilakukan berkali-kali, memang tetap itu adanya. Jadi tidak dibuat-buat. Nah, itu ajeg namanya. Tapi ada juga misalkan karena ini ada orang yang meneliti, jadi dibuat-buat. Nah, itu namanya bias datanya itu. Ya, seperti Ya, itu. Pak. Oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya ini sangat bagus ya terkait dengan moderasi beragama dan terus dikembangkan baik dalam tataran seagama ataupun lintas agama ya. Mudah-mudahan skripsi yang saudara susun dalam judul penerapan nilai-nilai agama ini juga dapat memiliki implikasi yang baik ya khususnya di sana. Dan tentunya untuk persatuan dan kesatuan ya antar sesama manusia pada umumnya. Karena ini merupakan bagian dari PR negara sebenarnya ya. PR negara Indonesia ini memiliki PR yaitu dalam meningkatkan ataupun menggaungkan nilai-nilai moderasi beragama. Supaya bangsa Indonesia dengan memiliki latar belakang yang berbeda-beda akan tetapi memiliki tujuan yang sama sebagaimana antara manusia dan kemanusiaan ya, baik itu dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Dan tentu ini sebagai pemersatunya adalah dengan Bhinneka Tunggal Ika juga ya, seperti itu. Ya, nanti direvisi saja terkait dengan hal-hal yang sudah disampaikan dan saya ucapkan sekali lagi selamat kepada atas nama Ismi apa tadi ya? Ismi ya. Pak. Ya, selamat dan mudah-mudahan menambah keberkahan untuk Ismi dan juga semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Pak Doktor lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bu Ismi. Ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.